Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Aku sebenarnya pinginnya pekan ini berakhir dengan sempurna. Lazio seri, Milan kalah. Maunya sih Juventus biar kalah juga, tapi ternyata mereka menang dan ini adalah kemenangan mereka yang ketiga yang berturut-turut. Oke, selamat buat Juventus. Tapi eh tetap saja ada yang bikin senyum. Karena apa? Pogba cedera lagi, Pak. Kapok. Pogba ini sejak orang ini bikin masalah sama Mourinho, sejak itu pula dia jadi musuhku. Pokoknya siapapun yang bermasalah sama Mourinho itu artinya bermasalah dengan Ngomin. Tapi bener, Pogba ini aku selalu bilang bahwa dia itu punya bakat yang setara dengan kandidat peraih Ballon d'Or. Serius, Pogba ini hebat banget loh. Mungkin di generasi dia salah satu gelandang tengah terbaik. Tapi ya memang orangnya ya males lah, selengean lah, sesuka hatinya. Dan itu yang dibilang sama Mourinho dulu, dia memang punya bakat luar biasa. Tapi dengan attitude seperti itu ya jelas. Nah sekarang ini cedera. Cedera lagi ya salah satu faktor yang bikin orang cedera itu karena dia nggak bisa merawat diri, nggak bisa jaga kondisi. Yang dirugikan ya Juventus. Dulu mereka dapat Pogba dengan gratis, kemudian jual mahal, kemudian dapat lagi secara gratis. Dikira sekarang ini masih menguntungkan, tapi mereka lupa dulu mereka dapat gratis itu Marotta yang mendalangi. Sekarang bukan Marotta, jadi ya ternyata mereka beli kucing dalam karung, Pak. Aduh, sial si Juventus. Kemudian Allegri, aku kan sudah bilang bahwa kalau di Italia itu kabarnya sudah hampir pasti bahwa Juventus akan tetap kena pengurangan poin, cuma jumlahnya bukan 15. Karena dari jaksa FIGC itu awalnya memang tuntutannya 9 poin. Sekarang itu hampir semua orang bilang bahwa ya udah 9 poin. Dan Allegri pun dari perkataannya setelah pertandingan, ya dia juga bilang itu, dia bilang ini, we need to consolidate second place on the pitch. Kami harus memantapkan posisi kedua ini di lapangan. Nah, karena gini, kalau kawan-kawan lihat di table Serie A, kurang besar ya. Nah, ini biar kelihatan. Nah, ini Juventus. Mereka kan posisinya 69 nih. Kalau mereka dikurangi 9 poin kan mereka jadi 60. Akan ada di posisi 5 di bawah Milan yang jadi terdorong ke atas. Nah, mereka masih secara hitung-hitungan di atas kertas, apalagi Milan kan formnya lagi jelek banget. Lihat nih Milan ini habis kalah menang seri-seri. Jadi formnya Milan lagi nggak bagus di Serie A. Masih ada kemungkinan Milan akan tersandung lagi. Kalau kawan-kawan lihat di sini, next itu Milan lawan Sampdoria, mungkin nggak tahu sih. Habis lawan Sampdoria, Milan itu ketemu Juventus. Nah, ini kesempatan Juventus untuk menggeser Milan kan. Habis itu pekan terakhir Milan lawan Verona, Verona gampang. Nah, inilah yang dia bilang kalau mereka masih ingin menjaga mimpi untuk tampil di Liga Champions, mereka benar-benar harus memanfaatkan pertandingan-pertandingan terakhir. Sama kayak Inter jadinya, semua itu dianggap pertandingan final. Jadi ya ini terlepas dari karena kabarnya juga yang sangat kuat bahwa Juventus itu akan dilarang main di Liga Champions atau bahkan Liga Champions dan Liga Eropa untuk musim depan karena bermasalah dengan ininya. Kan aku sudah pernah bahas laporan keuangan yang mereka pakai untuk apa namanya? Untuk mendaftarkan timnya di Liga Champions itu adalah laporan keuangan yang sama yang bermasalah di Liga Italia. Jadi minimal UEFA itu harus kasih hukuman dong karena kalau nggak gitu sama aja mencoreng diri sendiri. Kok bisa di Serie A mereka kena hukuman terus di Liga Champions atau Liga Eropa kok sama sekali nggak kena. Nah itu soal Juventus. Oke, nggak usah terlalu banyak ya, 4 menit, wah kebanyakan ini. Next soal Inter, wah banyak yang bilang bahwa wah Inter itu lagi-lagi diuntungkan wasit. Ini salah satu yang diuntungkan itu waktu Fratesi jatuh karena tabrakan dengan Handanovic. Terutama ya fans, tahulah fansnya musuhnya Inter kan. Tapi sebenarnya itu sudah diperiksa oleh VAR dan keputusan wasit untuk tidak menghadiahkan penalti itu sudah tepat. Loh kok bisa tepat? Padahal kan emang kena itu kaki kanannya si Fratesi itu kena tangannya Handanovic. Jawabannya simple. Sebelum
kaki dia kebentur tangan Handanovic, bolanya sudah out duluan. Sekarang logika sederhana, kalau begitu bola out, semua pertandingan itu dianggap sudah berhenti. Ya udah, apapun yang terjadi setelah itu nggak masuk hitungan, kecuali bola out kemudian berkelahi, ya itu beda lagi kan. Bahkan justru sebenarnya itu Inter yang ada dirugikan, yaitu Matheus Henrique itu ada nginjek kakinya Brozovic dan itu kelihatannya sengaja, tapi itu nggak dikasih kartu kuning. Jadi please, Inter diuntungkan oleh wasit mungkin beberapa kali, tapi itu lebih sebagai kesalahan. Tapi kalau sengaja diuntungkan itu bulls itu. Bulls, nggak boleh ngomong lengkapnya, nanti kena sensor. Yang kita sama-sama tahu siapa yang paling sering diuntungkan wasit, nggak usah dibahas lagi. Kemudian BP Marotta, dia ngomong tentang Bastoni. Bastoni kontraknya akan berakhir di Juni musim depan, dan sama-sama tahu lah Inter udah berapa kali kecolongan Perisic, kemudian Skriniar. Marotta bilang bahwa hampir pasti, sangat yakin dia akan memperpanjang kontrak, apalagi Bastoni juga ininya Inter kan, fans Inter. Kemudian Dzeko juga sudah hampir pasti juga, sangat dekat. Bahkan Dzeko dia mau gajinya dikurangi karena memang dia happy di Inter. Mungkin 1 musim lagi setelah itu bisa jadi Dzeko akan gosip ini gosip ya. Bisa jadi Dzeko akan masuk ke jajaran staf kepelatihan Inter karena memang aku ngelihat Dzeko ini adalah orang yang sangat mengerti taktik. Kalau sekarang kan dia nggak punya kecepatan kan, tapi bahkan ketika dia main di City pun, ketika dia masih punya kecepatan, kebanyakan gol-gol dia itu lebih bersumber dari positional play. Artinya kejelian dia dalam mencari posisi yang tepat, bukan dari adu lari, bukan dari dorong-dorongan gitu. Ini adalah salah satu ciri pemain yang benar-benar mengerti tactical play. Wah, kalau misalnya dia masuk staf kepelatihan Inter, aku akan sangat happy. Kemudian Hakan juga, ini berita baik. Hakan dan Inter sudah menyetujui kontrak, yang tinggal tanda tangan saja. Cuma berapa angka pastinya belum ada berita resmi. Yang jelas ya hampir pasti naik gaji lah, nggak mungkin nggak naik gaji karena siapa sih 3 tokoh kunci di lapangan tengah Inter kan, Hakan, Barella, Brozo, kemudian sekarang ada juga Miki juga. Haruslah, nggak mungkin nggak naik gaji. Kalau nggak naik gaji ini bisa pergi nanti dia Pak. Dan Lukaku lagi-lagi menegaskan keinginannya bahwa dia ingin bertahan di Inter. Ini adalah suatu hal yang bagus untuk Inter. Kenapa? Karena dengan si pemain yang sudah memang menyatakan keinginan ke Inter, kemudian hubungan dia dengan fans juga sudah nggak bagus, Chelsea posisinya kejepit. Jadi misalnya Inter nawar, udah aku mau beli 20 juta atau mungkin 30 juta. Apalagi Lukaku kan sekarang udah 30 tahun. Paling dia lagi-lagi tipe striker yang mengandalkan fisik ini nggak bisa tahan lama, karena semakin tua fisik itu makin kendor. Jadi kalaupun Inter membeli Lukaku itu paling lama bisa dipakai 2 tahun saja, 2 musim saja dengan tipikal permainan dia seperti sekarang. Chelsea juga sadar itu. Jadi kalau misalnya Inter mau membeli, paling itu di angka 20 atau 30 juta. Which is good ya, karena kita jualnya 100 juta, ya sangat masih menguntungkan. Sedangkan Chelsea kalau misalnya mereka nggak mau 30, harus 50, ya udah ambil lagi Lukaku. Silahkan nikmati hubungan mesra kalian, ya kan, kayak gitu jadinya. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Seperti biasa, jangan lupa kalau kawan-kawan suka dengan konten sekitar Premier League atau Liga Spanyol, nonton Just Shot. Kalau kawan-kawan suka dengan konten seputar legenda sepak bola, kejadian-kejadian bersejarah, kontroversi yang pernah terjadi di dunia sepak bola, nonton Ngomla. Oke, gila, aku sekarang mengasuh 3 channel, semuanya tema sepak bola. Jangan lupa kalau kawan-kawan ingin mendukung, bisa dengan banyak cara, bisa dengan
Subscribe paling gampang, subscribe. Kemudian yang kedua dengan jadi member. Atau kalau ngerasa wah nggak cukup jadi member Ngominer Sejati, itu level yang lebih tinggi lagi. Oke, tinggal ada di sini klik join atau gabung. Tinggal klik aja, nanti gimana step-stepnya silakan diikuti. Sebelum aku akhiri, terima kasih banyak buat dukungan kawan-kawan, karena ini channel kecil-kecilan Pak, membahas Inter nggak mungkin bisa jadi channel sebesar kayak si Koci itu. Kalau tanpa dukungan kalian nggak mungkin ini channel bisa bertahan. Oke, ciao guys, sampai jumpa besok. Oke? Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.